Jelang Pilkada serentak November mendatang, beragam nama-nama besar kandidat Cagup Jakarta satu persatu muncul ke permukaan. Mulai dari menteri, mantan kepala daerah hingga ex-panglima TNI disebut akan berlaga dalam kontestasi ini. Lalu siapa yang memiliki potensi dan peluang paling besar? Kita akan membahasnya. Bergabung bersama kami di studio ada Prof. Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD Jakarta, fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Gilbert, terima kasih waktunya. Malam Mbak Ayu. Kabar baik ya? Kabar baik. Ya, alhamdulillah. Kita akan juga menyapa bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Mas Wibi Andrino, Ketua DPW Nasdem Jakarta, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Mas Wibi dan juga Mas Burhan, apa kabar? Selamat malam Ayu. Malam. Baik, saya ingin ke Pak Gilbert terlebih dahulu. Kalau kita melihat sepertinya PDIP ini sudah mulai memunculkan nama-nama besar untuk Pilgub Jakarta. Kita bisa sebut ada nama Andika Perkasa, kemudian ada Tri Risma Harini, kemudian juga ada nama Basuki Hadimulyono, hingga ada Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Sebenarnya dari nama-nama besar ini siapa yang paling berpeluang? Baik Mbak Ayu. Saya kira soal nama karena ini masih tahapan untuk memunculkan nama ya, siapapun bisa muncul. Tetapi ada satu nama juga yang sebenarnya sedang santer dibicarakan di kalangan akademisi, praktisi, dan kemudian profesional. Nama Bu Sri Mulyani. Oke. Jadi ini juga cukup menarik sebenarnya. Figur yang kemudian kita anggap capable, punya kemampuan, komunikasinya baik, dan kemudian menguasai permasalahan. Level yang kemudian kemampuan seperti ini, kalau kemudian dimajukan ke Jakarta, saya kira luar biasa kalau kemudian kita punya kandidat. Dan memang PDI Perjuangan punya banyak kandidat ya. Jadi persoalannya kan tadi Bu Risma bukannya tidak mau, tetapi kan ada kendala masalah itu. Ya. Siapapun kemudian yang mau maju di DKI pasti mempunyai kendala itu. Tetapi kemudian kalau masalah nama yang muncul, selain nama yang tadi, jadi ada nama Bu Risma, ada nama Pak Andika, ada nama Bu Sri Mulyani. Oke, jadi apakah di sinyal bahwa PDIP akan kuat mengusung Bu Sri Mulyani di Pilkada Jakarta? Kalau lihat tahapan kan ini baru memunculkan. Tentu kemudian akan diseleksi dan yang memutuskan siapa yang kemudian nama yang akan dibawa itu kewenangan dari DPP. Tapi PDKT dari internal PDIP ke Bu Sri Mulyani sudah ada? Ya tentu semua berproses ya. Oke. Semua berproses. Baik. Oke, saya ingin ke Mas Wibi. Kalau untuk Mas Wibi sendiri, informasinya kan kemarin ini dari Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Willy Aditya, menyatakan bahwa saat ini Pak Surya Paloh ini sudah menawarkan kepada Anies Baswedan untuk ikut berkontestasi di Pilkada Jakarta. Tapi tadi kita juga sudah lihat jawabannya ingin rehat terlebih dahulu. Berarti apakah ini sudah fix Partai Nasdem akan mengusung Anies Baswedan? Ya, terima kasih nih Ayu nih. Jadi memang Nasdem ini masih sangat terbuka ya. Memang Pak Surya itu pasti menempatkan prioritas terhadap Bapak Anies Baswedan untuk Jakarta. Kita lihat daripada kinerja beliau selama 5 tahun di Jakarta sangat excellent ya. Dan tentu harapan besar kita kemarin beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi apa mau dikata, Pak Prabowo lah yang menjadi Presiden terpilih untuk Republik Indonesia. Nah untuk masa depan Jakarta tentunya kita melihat bahwa Pak Anies sempat disampaikan menjadi prioritas Partai Nasdem, tapi kita juga melihat kajian mendalam lah. Karena pasti Pak Anies semenjak dia mencalonkan sebagai presiden, cukup banyak hal-hal yang dia lewati. Tentu kalau bisa dikatakan dia ingin rehat sejenak, itu sangat amat wajar. Ya. Dan bila mana dia dikatakan untuk dari dia pribadi untuk tidak maju untuk di Jakarta, ya tentu nama-nama baru juga terbuka untuk dari Partai Nasdem. Di Partai Nasdem mungkin ada satu nama ya yang familiar di kita semua, ada nama Bang Ahmad Saroni. Termasuk Mas Tapi kita juga lihat, enggak. Jadi memang ada Bang Ahmad Saroni juga. Pasti juga kita juga melihat daripada partai-partai lain. Juga ada nama-nama baru dari partai-partai lain yang kita juga sempat dengar. Misalnya contohnya di Gerindra ada Mas Budi Jiwandono, terus ada Pak Bima Arya di PAN. Nah, malah itu yang menurut saya itu yang menarik ya, karena di Jakarta ini nama Pak Anies dan nama mungkin kalau dari judul acara ini dengan nama Pak Ahok itu adalah orang-orang yang memang dikatakan cukup berhasil di Jakarta. Dan kenapa nggak kita mengusung dengan nama-nama baru yang tadi saya sebutkan gitu? Tapi kalau dari internal Partai Nasdem sendiri cenderungnya merapat ke siapa, Mas Wibi? Iya pastilah kita memprioritaskan kader internal, yaitu Bang Ahmad Saroni.
Oke, oke, oke. Oke, sedikit saya ingin kembali ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, saya ingin menanggapi masalah tadi Pak Ahok sempat di Instagramnya menyebut akan membahas tentang Jakarta dan akan dijawab di podcast yang seperti itu. Anda melihatnya ini seperti apa? Apakah ini sinyal kuat bahwa Pak Ahok ingin dilirik oleh PDIP untuk kembali berlaga di Pilkada Jakarta? Perkara podcast pribadi beliau mungkin kita mesti tanya kepada beliau ya. Oke. Kalau dari partai saya kira kita melihat proses ini masih dalam proses penjaringan. Jadi beberapa nama muncul, silakan semua orang, silakan siapapun, dan tentu sebagai partai yang bertugas untuk memajukan tujuan partai untuk memajukan negara, kita akan mencari kader terbaik dan kita akan memberikan kesempatan itu kepada siapapun. Tetapi untuk nama-nama sampai sekarang kita masih dalam tahap memasukkan nama sebanyak mungkin. Tapi kemungkinannya masih dibuka? Siapapun boleh mendaftar. Oke, oke, oke. Baik, saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya seperti apa nih? Apakah rematch antara Anies Ahok ini peluangnya besar terjadi di DKI Jakarta atau justru banyak pemain baru yang potensial? Rematch ini tentu saja ada peluangnya, tetapi seberapa besar rematch ini akan terjadi, itu sangat gantung kepada PD Perjuangan apakah membukakan pintu pencalonan buat Ahok di 2024 atau tidak. Nah, tentu saja ada banyak variabel yang dihitung. Pertama tentu berkaitan dengan persoalan hukum. Apakah kasus hukum yang dulu pernah dialami oleh Ahok itu punya implikasi secara politik untuk bisa maju dalam pentas politik. Ini harus dikaji. Ya. Yang kedua, persoalan elektoral. Karena bagaimanapun partai manapun, apalagi sebesar PD Perjuangan, tentu ingin unggul, itu sesuatu hal yang wajar, Ayu. Partai ingin mengusung calon yang potensial unggul. Nah, kalau kita lihat Ahok terutama sejak kekalahan yang menyakitkan di 2017 karena isu agama, itu Ahok punya satu segmen masyarakat yang sangat loyal terhadap beliau, tetapi juga punya segmen lain yang begitu anti terhadap kehadiran Ahok. Nah, kalau misalnya segmen yang kedua ini lebih besar proporsinya, ya sulit buat Ahok untuk bisa menciptakan kejutan secara elektoral. Karena sebesar apapun loyalis Ahok, itu tidak sampai mencapai 50% plus. Dan itu terbukti di putaran kedua 2017, kecuali ada aturan perubahan di RUU DKJ, Daerah Khusus Jakarta, di mana proses kemenangan itu tidak ditentukan oleh 50% per satu seperti Undang-Undang Nomor 29 tentang kekhususan DKI Jakarta saat itu, di mana untuk menang calon gubernur itu harus mendapatkan 50% per satu. Nah, kalau misalnya aturan itu dirubah menjadi simple majority, nah mungkin Ahok masih punya potensi tuh. Karena dia kalau kita lihat kasus 2017, itu menang di putaran pertama, 42%. Tapi di putaran kedua, disikat habis sama Anies. Nah, jadi lagi-lagi kalau aturannya masih seperti dulu, sepertinya berat buat Ahok untuk unggul. Apalagi kita tahu segmen pendukungnya itu relatif turun meskipun masih ada segmen yang loyal. Nah, saya setuju tuh dengan semangat Mas Wibi, Pak Gilbert untuk memunculkan nama-nama baru. Tadi nama-nama baru yang disebut nama-nama yang berkualitas menurut saya. Salah satunya Sri Mulyani. Ya. Kemudian juga muncul nama seperti siapa namanya Andika. Ya. Kemudian juga di Nasdem kan muncul juga tuh nama-nama baru dari kader sendiri ya. Mas Wibi salah satunya. Ya. Selain tentu saja Sahroni, kemudian muncul juga Budi Jiwandono, itu nama-nama baru yang perlu dicoba. Azwar Anas, Abdullah Azwar Anas. Nah, jadi kita tidak berkutat pada masa lalu, apalagi masa lalu yang membelah, ya. Karena kita ingat pengalaman 2016, 2017, itu begitu menyakitkan kita sebagai bangsa. Jadi saya khawatir rematch itu justru malah menimbulkan luka lama, yang justru malah tidak positif ya buat kita ke depan. Baik, Mas Burhan, berarti Anda mengatakan kalau ternyata memang rematch antara Ahok dan Anies kembali terjadi di tahun ini, maka akan ada isu polarisasi dan juga politik identitas yang terulang, begitu ya? Kemungkinannya besar terjadi. Iya, saya sendiri sangat mengagumi Ahok ya.
banyak tulisan saya yang menulis betapa Ahok dikalahkan oleh isu primordial, dan itu kita sesali. Tetapi lagi-lagi Ahok bukannya tanpa tanda kutip dosa juga. Dia ada pernyataan-pernyataan beliau yang menurut saya offset, dan itu bisa menimbulkan luka lama. Ya, bukan karena Ahoknya, tetapi ada ya, dalam tulisan jurnal saya sebut adalah entrepreneurs of grievances. Jadi ada pengusaha kecemasan yang akan turun gelanggang kalau misalnya Ahok terlibat masuk dalam proses elektoral. Jadi ini isu yang sangat membelah, dan sebenarnya kita sudah mulai bisa healing ya dari kasus 2016-2017. Tapi poin saya, kita punya banyak stok, punya banyak stok putra-putri terbaik dengan integritas, kapasitas, kompetensi yang perlu mendapatkan tempat. Nah, menurut saya elit politik dari Nasdem, dari PD Perjuangan, dari partai lain, menurut saya layak untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk muncul. Baik, nanti kita masih akan membahas ya bagaimana tentang kontestasi Pilkada Jakarta di tahun 2024 ini. Tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Kita masih akan lanjutkan dialog kami. Saya ingin ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, tadi sempat disinggung oleh Mas Burhan mengenai politik identitas dan juga polarisasi, isu agama dan lain sebagainya antara Anies versus Ahok. Anda melihatnya bagaimana? Apakah isu ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat Ahok untuk maju di Pilkada Jakarta dari PDI Perjuangan? Tentu kita tidak bisa mengatakan itu tidak ada ya, karena memang fakta ada. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan, masalah hukum saya kira tidak ada. Karena toh semua sudah dijalani dan kemudian tidak ada remisi, tapi dijalani penuh. Jadi persoalan hukum sama sekali tidak ada, dan kita mesti menghormati Pak Ahok untuk itu. Keberanian yang luar biasa. Kemudian masalah elektoral, ya itu urusan memang semua orang juga akan mengalami itu. Karena ini memang persoalan susnya di Jakarta ini untuk siapa yang terpilih. Tapi soal kemampuan, beliau punya, dan soal manajerial beliau punya. Saya kira kita semua sepakat mengenai itu, bahwa beliau mencatatkan track record yang sangat baik dalam hal pengelolaan DKI Jakarta. Bahwa kemudian ada kelemahan, ya mungkin kelemahan itu kemudian membuat beliau kemudian tidak terpilih lagi ya. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Wibi. Mas Wibi, terkait dengan politik identitas yang juga kita masih ingat ini menuai sangat banyak polemik ketika Anies dan juga Ahok berhadapan di Pilkada Jakarta. Apakah ini juga menjadi pertimbangan dari Partai Nasdem untuk mengusung Anies atau seperti apa? Ya, tidak ada relevansinya dengan mendukung Anies dengan politik identitas ya, karena kita melihat rekam jejak Pak Anies selama memimpin di Jakarta. Nah, tapi ini kan kembali tadi saya sampaikan bahwa ini kembalikan kepada prinsip beliau, yaitu adalah Bapak Anies sendiri. Apakah beliau berkenan untuk maju menjadi gubernur kembali di Jakarta? Nah, Nasdem selalu memberikan prioritas kepada beliau. Nah, kalau misalnya beliau tidak mau, ya tentu kita harus talent scouting. Siapa putra-putri terbaik untuk maju di Jakarta dengan segala kompleksitas permasalahan hari ini. Kenapa terkesan pasif sekali di Nasdem, Mas Wibi? Tidak pasif, kita aktif dalam hal menjaring, tentu melihat potensi-potensi terbaik, terutama ya darah-darah baru lah untuk Jakarta ini kan. Karena dengan aglomerasi, dengan DKJ kita yang baru, tentu ini banyak hal-hal tantangan baru kita untuk lebih, legacy yang diberikan oleh Bapak Ahok dengan Bapak Anies itu sangat bagus untuk membangun Jakarta. Nah, tinggal dilanjutkan dengan progresivitas tersendiri, yaitu adalah darah-darah baru untuk warna baru Jakarta ke depan, seperti itu. Oke, baik. Kita akan melihat juga siapa saja nama-nama barunya, tapi saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau dilihat Pilkada Jakarta ini kan sebenarnya sangat kompleks ya dari masa ke masa. Kemudian kita juga mengingat banyak hal yang terjadi pasca Anies versus Ahok kemarin. Tapi sebenarnya bagaimana sih sentimen publik terkait dengan nama-nama yang saat ini muncul di permukaan bursa Pilgub Jakarta? Ya, pertama begini Ayu, mengapa Jakarta penting secara politik dan mengapa banyak nama-nama besar yang mulai tertarik atau ditarik ya untuk ikut bertarung di Pilkada Jakarta. Salah satunya karena Jakarta meskipun kehilangan statusnya sebagai ibu kota, tetapi secara politik dan secara
media itu masih menempati piramida paling atas, wilayah yang punya daya tarik elektoral paling tinggi. Jadi menjadi gubernur DKI Jakarta itu ibarat RI 3 setelah presiden dan wakil presiden. Dan biasanya akan menjadi semacam batu loncatan menuju pilpres berikutnya. Berhasil dicoba oleh Pak Jokowi, tetapi tidak berhasil ketika dicoba oleh Mas Anies. Meskipun lagi-lagi rumusnya sama. Siapapun yang menjadi gubernur DKI Jakarta, terutama dalam 2 periode terakhir, itu maju dalam konteks pilpres. Nah itu yang kemudian menjelaskan mengapa banyak nama-nama besar muncul di DKI Jakarta, dan dugaan saya akan melibatkan keputusan di tingkat elit tertinggi, dalam pengertian bukan hanya elit partai lokal, tetapi di bawah sampai tingkat ketua umum partai. Dan biasanya juga bergantung pada konstelasi nasional. Jadi dalam pengertian apa yang terjadi di pilpres, itu mungkin residunya akan dibawa ke Jakarta. Wilayah lain mungkin diputuskan tingkat DPD atau DPW, tapi tidak untuk DKI Jakarta. Kalau nama-nama baru yang tadi disebutkan bagaimana Mas Burhan? Apakah ini sentimennya baik di mata publik? Seperti Bu Sri Mulyani, Budi Jiwandono, dan lain sebagainya? Nah, saya sebenarnya punya survei, tetapi udah agak lama ya, Ayu. Tidak dirilis, tapi saya boleh spill lah ya buat CNN. Jadi begini, nama-nama besar tadi itu punya jarak seringkali ya dengan aspirasi publik, bahkan di wilayah Jakarta sekalipun. Dalam pengertian, Jakarta meskipun tingkat pendidikannya 5 kali lipat lebih tinggi dibanding nasional, tetapi nama-nama tadi kalau misalnya hanya berkecimpung di level teknokratik, tidak melakukan sosialisasi ke publik, ya orang Jakarta nggak kenal. Ya misalnya orang seperti Basuki Hadimulyono itu kan Menteri PUPR ya, dan punya banyak catatan positif sekali kan berkaitan dengan kinerjanya. Tetapi yang tahu beliau tahu aja ya, belum tentu memilih, itu ya kurang dari 40%. Ya. Jadi lagi-lagi memang menjadi politisi itu tidak mudah. Tanya Pak Gubernur sama Pak Wibi. Jadi ketemu sama orang, merawat konstituen itu tidak mudah. Jadi misalnya dia punya catatan baik sebagai seorang menteri, sebagai seorang teknokrat, itu belum tentu orang biasa kenal. Nah itu problem buat nama-nama besar tadi ya, untuk bisa dipilih. Nah pada titik ini sekaligus juga peluang sebenarnya, peluang dalam pengertian mereka masih punya ruang untuk menaikkan elektabilitas karena popularitasnya itu rendah. Sementara dari yang kenal itu umumnya suka sama mereka. Jadi, dari yang kenal nama-nama tadi itu umumnya suka. Nah ini peluang, tetapi lagi-lagi waktu kan tinggal 5-6 bulan ya. Jadi harus ya, keputusan kalau misalnya mereka mau turun bertarung. Baik, jadi nama besar tidak menjadi jaminan ya untuk bisa meraup suara yang banyak ya Mas Burhan. Oke, saya ingin ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, tadi di segmen sebelumnya ketika Anda menyebut nama Sri Mulyani, ini saya merasa sangat semangat seperti itu ya. Apakah ini adalah tanda-tanda atau apa sih sebenarnya kriteria dari PDIP untuk bisa mengusung satu nama di Pilgub DKI Jakarta? Tentu kita membuat semacam kriteria untuk kemudian siapa yang akan kita usung. Yang pertama tentu ideologi ya. Kemudian nasionalisme, kemudian kemampuan. Apakah kemudian nama yang kita bawakan itu kemudian memiliki itu? Sesudah memiliki baru kemudian kita lempar ke masyarakat. Persoalan elektabilitas, ya kita punya pengalaman waktu Jokowi masuk DKI dengan 4% dibandingkan Foke 70. Tapi memang cukup periode waktu itu. Sekarang periodenya 6 bulan, apakah kemudian bisa bergerak? Tentu bisa dengan usaha yang luar biasa besar. Apakah masih bisa kita bawa nama-nama kemudian Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika, Pak Basuki Hadimulyono, kemudian Pak Abdullah Jarwanas. Nama-nama ini sebenarnya sudah beredar di masyarakat dan mereka sudah kenal. Tetapi apakah kemudian akan dipilih? Tentu butuh usaha dari partai sendiri. Tapi saya yakin kalau nama-nama ini dibawa, masyarakat berterima. Bahwa kemudian kita lihat, kenapa kemudian misalnya namanya Bu Sri Mulyani. Karena kita melihat DKI ini sangat konservatif dan buat saya ini kampung raksasa. Dengan dulu kita dapat 55 triliun, kita bisa bikin turap air,
bikin jalan di Semanggi, bisa bikin tower untuk rumah susun. Sekarang 85 triliun kita nggak dapat apa-apa. Artinya kita memerlukan orang yang mampu mengelola anggaran, yang kemudian membagi ini anggaran belanja berapa, anggaran pembangunan berapa. Orang sekaliber Bu Risma yang pernah wali kota atau sekaliber Bu Sri Mulyani yang pernah menjadi Menkyu sangat cocok untuk ini. Apakah kemudian manfaatnya akan diterima oleh warga DKI? Warga DKI yang menentukan dengan memilih siapa yang mau dia pilih begitu. Tetapi kalau soal kemampuan kita tidak pernah ragu, track recordnya sangat bagus. Berarti keyakinannya sudah sangat tinggi untuk nama-nama tersebut. Saya ingin ke Mas Wibi. Mas Wibi, kalau dari Partai Nasdem seperti apa? Apa kemudian yang menjadi kriteria dan syarat yang harus dipenuhi untuk maju di Pilgub DKI Jakarta? Ya, kita butuh percepatan ya. Kita harus menyesuaikan dengan zaman ya. Dengan hari ini progresivitas daripada pembangunan yang akan dibawa oleh Prabowo Gibran nanti, tentu pasti harapan besar kita mencapai Jakarta sebagai backbone daripada pembangunan Indonesia, mempunyai pemimpin daerah yang juga progresif. Nah, sebenarnya Pak Burhan tadi itu nggak menyampaikan bahwa salah satu yang disurvei itu adalah di top 5-nya ada nama Bang Ahmad Saroni mungkin di surveinya. Itu sudah sangat amat tinggi. Jadi itu sebagai pertimbangan juga kepada kita semua bahwa dari segi popularitas, akseptabilitas itu juga kita punya ada di Partai Nasdem. Tapi kita juga tidak menutup pintu kepada siapapun. Karena ini juga Nasdem tidak bisa mengusung sendiri. Itu harus juga butuh mitra koalisi. Mas Wibi, tapi dengan fakta bahwa saat ini Nasdem sudah menyatakan diri bergabung dengan pemerintahan yang terpilih Prabowo Gibran. Apakah ini mempengaruhi nama-nama yang akan keluar dari Nasdem? Pasti salah satunya ya, tadi ada Mas Budi Jiwandono ya. Secara tidak langsung pasti kan kita akan dialog bagaimana membangun Indonesia dari pusat, dari tingkat lokal yaitu adalah Jakarta yang linear. Kita ingin semua itu berjalan dengan baik. Dan kalau nama Mas Budi Jiwandono saya dengar-dengar juga cukup menarik. Tapi untuk elektoralnya sendiri Anda sudah yakin akan dipilih di DKI Jakarta? Ya, we don't know ya. Itu kan baru isu-isu angin lah bahasanya seperti itu. Tapi yang masih ramai mungkin memang hari ini ya nama Bapak Anies, yang kemarin adalah podcast dari Bapak Ahok yang akan mungkin maju kembali, yang katanya mungkin independen. Baik. Oke, terakhir saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda lihat ini kan status Jakarta ini cukup unik ya saat ini karena sekarang sudah tidak sebagai ibu kota lagi. Kemudian sebenarnya dengan status yang di masa transisi seperti ini, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta untuk calon pemimpinnya? Iya, nah ini uniknya Jakarta adalah isu yang menarik buat publik Jakarta, itu beda dengan isu yang muncul di tingkat nasional atau di wilayah lain. Kalau di wilayah lain itu isu ekonomi itu mendominasi ya. Di Jakarta masih dominan, tetapi yang paling tinggi itu isu-isu urban. Misalnya isu berkaitan dengan kemacetan, isu berkaitan dengan penanganan banjir, isu berkaitan dengan tata kelola sampah, isu berkaitan dengan sektor informal itu muncul di top 5. Itu kan berbeda dengan wilayah-wilayah lain ya, yang biasanya berkaitan dengan misalnya mengatasi kemiskinan. Itu satu ya. Yang kedua saya sebut menarik juga, nah ini sekaligus saya tidak tahu ya survei yang dirujuk oleh Pak Gilbert, tetapi survei saya jelang 2012 saat itu 6 bulan sebelum Pilkada DKI Jakarta, Bowo itu elektabilitasnya cuma 40%, approval ratingnya rendah, tetapi paling tinggi 6 bulan sebelum Pilkada. Bukan karena hebat, tetapi karena belum muncul nama lain. Nah Pak Jokowi elektabilitasnya 6 bulan sebelum Pilkada itu 6%. 6 bulan ya, kedikenalan baru 30%. Dan itu yang menjelaskan mengapa ketika approval rating incumbent buruk, itu ada peluang buat penantang untuk menciptakan kejutan. Nah kalau kita lihat sekarang, kebetulan PJ Pak Heru itu approval ratingnya rendah gitu. Dugaan saya bukan semata-mata karena faktor kinerja, tetapi beliau bukan sosok teknokrat, bukan sosok politisi yang pintar untuk melakukan pencitraan. Dugaan saya ya. Tingkat kedikenalan juga rendah Pak Heru ini. Jadi sebenarnya beliau kalau bisa memanfaatkan ruang sebagai PJ, itu bisa muncul sebagai calon yang kuat, tetapi kan nggak muncul. Nah ini sekaligus memberikan kesempatan kan buat nama-nama baru.
elektabilitas paling tinggi nggak mencapai 23%. Kaitannya dengan konteks nasional nanti gimana Mas Burhan untuk kedepannya? Apakah ini akan dibawa ke isu dengan konteks nasional? Ya tadi saya bilang, karena saking krusialnya Jakarta, dugaan saya akan melibatkan keputusan pada level elit politik tertinggi di masing-masing partai. Jadi dugaan saya, Ibu Mega di PD Perjuangan ikut memutuskan, Bang Surya Paloh di Nasdem ikut memutuskan, Airlangga ikut memutuskan, Pak Prabowo ikut memutuskan. Ini bagian dari harga diri partai, marwah partai untuk memenangkan Jakarta. Dan sekaligus memetakan siapa yang menang di Jakarta sebagai potensi calon di 2029. Nah itulah mengapa kemudian nominasi calon kepala daerah di Jakarta akan melibatkan elit-elit kelas kakap. Gitu. Akan melibatkan elit-elit kelas kakap dan juga tadi kalau saya mengutip kata Mas Burhan akan menjadi marwah partai atau hidup matinya partai ya untuk bertarung di Pilkada Jakarta yang berlangsung pada November 2024 mendatang. Kita lihat siapa yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta nanti. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Prof. Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD Jakarta fraksi PDIP. Terima kasih Pak Gilbert. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah bergabung ada Mas Wibi Andrino, Ketua DPW Nasdem Jakarta, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Makasih.